Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 13 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Disnaker Kabupaten Lebak melarang perusahaan di Kabupaten Lebak melakukan PHK massal. Kementerian Dalam Negeri belum merespon usulan dari Pemkab Pandeglang yang menginginkan pilkades serentak dapat dipercepat. ASN Pemkot Cilegon melakukan donasi dalam gerakan Yatim 2000. Bersama saya, Aldi Akbar. Inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, gelaran pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang belum bisa dipastikan waktunya. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri belum merespon usulan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menginginkan pilkades serentak di 110 desa dapat dipercepat. Laporan selengkapnya, Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Gelaran pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang belum dapat dipastikan waktunya. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri belum merespon usulan dari pemerintah kabupaten atau Pemkab Pandeglang yang menginginkan pilkades dapat dipercepat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan mengatakan sampai saat ini usulan untuk melaksanakan pilkades serentak di 110 desa belum dapat persetujuan dari Kemendagri. Hal itu dikatakannya Kamis 12 Januari. Yang ngatur itu kan Kementerian Dalam Negeri. Kami konsultasi dan hasil komunikasi itu kan sudah ditentukan bahwa dikembalikan kepada daerah. Tetapi masalahnya sekarang kan yang namanya kebijakan ini kan harus melalui surat gitu loh. Kalau saya melihatnya kan Kementerian Dalam Negeri kan melempar saja kepada kita. Padahal ada beberapa hal yang memang menjadi keberatan juga buat mereka karena masalah situasi keamanan. Karena dalam tahun yang hampir sama ini, di tahun 2024 nanti di awal 2024 ada pemilu nanti yang akan dilaksanakan. Menurut Doni, jadi atau tidaknya pelaksanaan pilkades di Pandeglang masih menunggu keputusan mutlak di Kemendagri. Namun, meski demikian sejauh ini pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkades di APBD Pandeglang tahun 2023. Kami masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri karena memang kepala desa pun kan masa jabatan habisnya di bulan Desember 2023. Dan tahapan-tahapan ini kan harus disesuaikan dengan apakah mereka berbenturan dengan pemilu atau tidak. Itu kan yang jadi bahan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau kabupaten kan anggarannya sudah siap. Nah, kami kan hanya menunggu surat saja pada ini seperti itu. Namun, apabila pelaksanaan pilkades tahun ini batal digelar, maka kemungkinan pesta demokrasi tingkat desa tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kan di tahun 2024 nanti, itu kan ada dua konstelasi politik ya kan. Nah itu kan nanti setelah itu, biasanya ada berapa jangka waktu tuh. Bisa kita nanti masukin ke tahapan. Tahapan cuma sebentar 2 bulan, 3 bulan juga udah beres tuh tahapannya. Kalau kita udah selesai itu dari Kementerian Dalam Negeri, udah diperbolehkan lagi pilkades, ya kita lakukan itu. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak melarang perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak melakukan PHK massal. Disnaker Kabupaten Lebak menyarankan agar perusahaan melakukan efisiensi jam kerja daripada melakukan PHK massal kepada para karyawannya. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Lebak melarang perusahaan di Kabupaten Lebak untuk melakukan pemutusan hak kerja PHK massal. Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Disnaker Trans Lebak, Maman Suparman. PHK massal tentunya akan berdampak buruk bagi perekonomian, khususnya para kaum buruh. Maman mengatakan PHK massal akan menimbulkan peningkatan pengangguran yang ujungnya akan berdampak pada perekonomian. Terlebih tingkat pengangguran di Bumi Multatul ini sudah tergolong tinggi. Dibandingkan melakukan PHK massal, Maman menyarankan kepada pihak manajemen perusahaan yang ada di Lebak untuk melakukan efisiensi jam kerja kepada para karyawannya. Salah satunya dengan membagi jam kerja karyawan secara terjadwal.
Ia menegaskan jika setiap manajemen perusahaan jika hendak melakukan PHK walaupun hanya 1 orang, maka perusahaan itu harus melaporkannya kepada pihak Disnaker Trans Lebak. Maman memaparkan Disnaker Trans Lebak sendiri mempunyai posko layanan khusus yang melayani setiap aduan karyawan atau buruh. Ia pun meminta kepada para buruh mengadu ke posko itu jika mengalami ketidakadilan di lingkungan kerja seperti PHK sepihak dan lain-lainnya. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim dan kaum duafa, ASN Pemkot Cilegon melakukan donasi melalui gerakan Yatim 2000. Para ASN tersebut merogoh kantong mereka sendiri untuk melakukan donasi. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemkot Cilegon secara sukarela melakukan donasi untuk kegiatan Gerakan Yatim 2000. Usai mengikuti apel pagi Senin 9 Januari 2023, ASN Pemkot Cilegon merogoh kocek sendiri untuk melaksanakan program Gerakan Yatim 2000. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengatakan Pemkot Cilegon akan terus konsisten memberikan perhatian serius terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satunya melalui Gerakan Yatim 2000. Ia menuturkan Gerakan Yatim 2000 ini merupakan upaya pembiasaan agar kita selalu memperhatikan anak yatim, kaum duafa, dan lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistika Kota Cilegon, Didin S. Maulana, mengatakan Gerakan Yatim 2000 mendapat respon positif dari para pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon. Pada hari pertama Gerakan Yatim 2000 tersebut berhasil terkumpul donasi sebesar Rp2.564.000. Hasil donasi nantinya akan diserahkan ke bagian Kesra Pemkot Cilegon sebagai pengelola. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.